Oke, kita lanjut pre-security part kita di Try Hack Me. Kita udah lumayan jauh gitu ya. Sekarang kita bagian di room terakhir dari dasar dari jaringan. Oke, good job teman-teman yang udah bisa nyampe sini. Sekarang kita mulai roomnya, extending your network. Nah, di room ini kita bakalan belajar beberapa teknologi yang digunakan gitu ya untuk memperluas jaringan gitu ya ke internet dan dasar dari atau motivasi dari penggunaannya. Sekarang kita mulai tugas pertama, pengenalan kepada port forwarding. Tanpa port forwarding berarti kan jadi misalnya web server itu jadinya cuma tersedia untuk alat yang ada di dalam jaringan yang sama gitu. Jadi port forwarding ini dibutuhkan gitu ya, biar kita bisa mengakses web server yang ada di luar jaringan kita. Nah, coba kita lihat contohnya di bawah ini gitu ya. Ini web servernya gitu ya, menggunakan port 80 untuk mengakses web. Ini disebutnya intranet ya. Jadi yang punya akses ke web server ini nantinya kalau misalkan tidak ada port forwarding itu cuma dua komputer ini karena berada di jaringan yang sama gitu dalam intranet. Kalau misalkan kita yang ada di luar jaringan intranet ini dalam internet tidak bisa mengakses gitu tanpa port forwarding. Nah, jadi kalau misalkan pengen terakses oleh internet gitu ya yang di luar jaringan, maka kita harus mengimplementasikan port forwarding seperti diagram di bawah ini. Ini dalam satu jaringan gitu ya. Ini jaringan pertama dan jaringan kedua. Jadi walaupun berada di jaringan yang berbeda gitu ya dalam router ini dan router ini gitu ya, si komputer dalam jaringan kedua bisa mengakses server walaupun berada di jaringan yang berbeda melalui port forwarding. Oke, gimana cara mengaksesnya dari komputer ini? Itu pakai IP address gitu ya. Kemarin kita udah bahas public IP address dan private IP address. Kalau misalkan dari sudut pandang komputer di luar jaringan pertama, itu pakainya ini IP address yang ini, yang 82625170 ini public IP address-nya. Jadi ini bakalan meminta gitu ya, atau menunjukkan request-nya itu ke IP address yang ini. Nah, port forwarding ini tuh beda sama firewall ya, teman-teman. Kalau firewall kan mengizinkan atau menolak paket gitu ya yang mau lewat gitu ya kayak gerbang. Kalau misalkan port forwarding itu cuma ngebuka specific port gitu ya, port tertentu misalkan tadi 80 buat mengakses web server gitu. Port forwarding itu dikonfigurasi pada router dalam suatu jaringan. Jadi di sini gitu pengaturan si port forwardingnya. Jadi yang nanti dari routernya itu yang merutekan gitu ya, yang meneruskan atau membuka port yang berkaitan gitu. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya, apa nama dari alat yang digunakan untuk mengkonfigurasi port forwarding adalah router. Tadi baru aja kita bahas. Selanjutnya kita bahas tugas kedua adalah Firewalls 101. Firewall adalah alat dalam jaringan yang bertanggung jawab dalam menentukan arus apa yang diizinkan masuk dan keluar. Jadi ini adalah keamanan perbatasan ya dalam hal jaringan. Jadi administrator itu bisa mengatur apa aja yang bisa diizinkan atau ditolak gitu pada suatu firewall. Faktornya bisa berbagai macam gitu ya, bisa dari mana arusnya itu datang gitu ya, kemana tujuannya, port apa, dan protokol apa. Itu bisa ditentukan. Misalkan kita pengen TCP doang, kita bisa atur mengizinkan TCP dan menolak UDP, atau kita bisa ini port biasanya ya. Kalau misalkan web gitu, jadi kita akan izinkan port 80 doang gitu ya buat web server, biar klien bisa ngeakses gitu ya ke webnya kita. 80 atau 443 gitu ya. Jadi kalau misalkan di port lain gitu ya, ada sinyal menuju port lain, berarti kan itu bukan ditujukan untuk web, jadi kita tolak aja. Kita khususkan buat yang port 80. Jadi firewall-nya itu meriksa paketnya ya, menginspeksi, memeriksa paketnya untuk menentukan apakah boleh lewat atau enggak. Jadi firewall itu ada berbagai macam juga ya. Ada yang hardware khusus gitu buat suatu bisnis gitu ya yang bisa menghandle data yang banyak gitu ya, menginspeksi data yang banyak. Ada juga yang rumahan gitu ya buat di rumah. Ada juga yang dalam software gitu ya seperti Snort gitu. Adalah salah satu software firewall. Dua kategori utama dari firewall adalah ini, ada stateful, ada stateless. Kalau kemarin kita bahas UDP, itu stateless yang dimaksud adalah tanpa koneksi gitu ya, tapi ini berbeda lagi gitu ya stateless-nya. Kalau stateful itu si firewall-nya nginget-nginget ya, bagaimana si suatu komputer itu ngirim paketnya itu apa aja, jadi kelakuan si komputer ini
Itu diingat-ingat gitu ya, paket apa aja yang dikirim, berapa banyak. Jadi si firewall-nya bisa menentukan keputusan lewat itu, menganalisa si behavior-nya atau kelakuannya gitu ya. Tapi firewall ini itu mengkonsumsi lebih banyak resource atau sumber daya daripada yang stateless firewall. Kalau misalnya ternyata si komputer itu tuh behavior-nya nggak bagus gitu ya, itu bisa kita block gitu si device-nya langsung. Nah, kalau misalkan stateless, itu meriksanya cuma individual paket aja, jadi paket per paket gitu. Nggak akan aware kalau misalkan paket-paket yang bagus tuh bersumber dari satu sumber gitu, satu komputer atau satu user gitu ya. Jadi ini cuma meriksa individual paketnya aja, bisa diterima atau enggak per paketnya. Jadi walaupun si device-nya itu mengirim beberapa bad packet gitu ya, ini kemungkinan nggak akan di-block gitu sama si stateless firewall. Walaupun ini resource-nya atau sumber dayanya lebih sedikit gitu ya daripada stateful firewall, tapi ini juga lebih dumber gitu ya, lebih dungu daripada stateful firewall. Jadi ini stateless firewall itu mengandalkan rules gitu ya, rules atau peraturan yang kita terapkan gitu ya dalam firewall-nya yang kita konfigurasi gitu. Kalau misalkan ada hal-hal yang kita gak ketahui di luar peraturan kita, itu gak akan guna gitu sih stateless firewall-nya, nggak kayak si stateful firewall yang bisa menganalisa behavior juga atau kelakuan juga. Tapi firewall ini juga bagus ketika menerima banyak traffic gitu ya, banyak arus dan lebih tahan terhadap serangan distributed denial of service attack gitu. Karena apa? Karena tadi sumber dayanya kecil ya, fewer resource gitu. Jadi lebih simple dan bisa menghandle lebih banyak traffic. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya. Nah, ini seperti yang saya udah jelaskan sebelumnya, kalian perlu hafal OSI model ya gitu. Tiap layernya itu layer apa gitu. Karena ini ada pertanyaan layer apa dalam OSI model. Firewall itu bekerja gitu. Firewall bekerja di layer apa di OSI model? Kita sebutkan lagi ya. Layer 3 dan 4. 3 dan 4 itu apa? Network dan transport, teman-teman. Sekarang kita lanjut. Kategori firewall apa yang menginspeksi semua koneksi gitu ya. Secara keseluruhan itu adalah stateful. Kategori firewall apa yang menginspeksi individual paket, di analisis paket per paket itu adalah stateless. Pakai peraturan dari kita, konfigurasi kita doang. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas ketiga, praktikal ya, praktikal tentang firewall. Jadi arus malicious gitu ya, arus yang jahat gitu, ditandai dengan paket berwarna merah. Arus yang sah gitu ditandai dengan paket berwarna hijau. Protokol yang perlu kita blok adalah port 80. Ini berarti web ya. Kita harus mengkonfigurasi firewall untuk mencegah arus yang jahat gitu ya, buat mencapai web server 203.0.110.1. Oke, kita coba view site. Nah, website pada 203.0.110.1 itu sedang diserang. Kita harus dengan cepat menambahkan peraturan firewall untuk menghentikan servernya rusak gitu atau gagal. Paket yang merah itu dari attacker gitu ya, mesin. Jadi dari penyerang. Kalian nanti harus menentukan paket yang merah itu datangnya dari mana ya, dari sini atau dari sini gitu. Dan ingat tadi port yang harus diblok adalah port 80 gitu. Tujuannya adalah web server 203.0.110.1. Oke teman-teman, kita sekarang coba tentukan aja dulu portnya tadi 80, web servernya 210.1 dan paket merahnya dari 34. Kita add rule dan kita berhasil menerapkan peraturannya gitu. Jadi yang merah tidak akan lewat ke router menuju servernya, teman-teman. Dan kita berhasil menyelamatkan servernya. Kita tinggal copy aja ini dan paste di sini, lalu submit. Oke, kita keluarkan. Kita lanjut ke tugas keempat, dasar VPN ya. VPN atau Virtual Private Network ini tentunya udah familiar ya buat teman-teman karena udah banyak kita pakai gitu ya buat pekerjaan ataupun kebutuhan pribadi. Jadi ini tuh teknologi yang membuat kita bisa berkomunikasi gitu ya antara network gitu ya, network yang terpisah bisa langsung berkomunikasi dengan membuat path atau jalur gitu ya antara keduanya melalui internet. Jalur ini dinamakan tunnel gitu ya atau terowongan. Jadi alat-alat yang terhubung dengan tunnel ini itu membuat suatu jaringan pribadi baru gitu. Nah, coba kita lihat dari diagram di bawah. Ini tuh sebenarnya adalah 3 jaringan ya, walaupun ini secara logis gitu ya, kalau misalkan kita lihat dari contoh-contoh sebelumnya, setelah dari router ini satu jaringan, ini satu jaringan. Tapi dengan VPN, ini itu komputer 1 dan komputer 2 gitu ya, di jaringan 1 dan jaringan 2,
Ini membentuk network ketiga menggunakan VPN. Jadi mereka akan terkoneksi lewat internet melalui tunnel gitu ya. Mereka sebenarnya membentuk sebuah jaringan baru di sini tuh, membentuk jaringan ketiga. Tapi tentu saja ini kalau misalkan komputer pertama dan komputer kedua ini masih bagian dari jaringan pertama dan jaringan kedua gitu. Tapi mereka punya private network buat mereka sendiri gitu di jaringan ketiga. Nah, sekarang kita lihat beberapa keuntungan dari VPN. Ini tuh memungkinkan jaringan yang berada di lokasi geografi yang berbeda gitu ya untuk terhubung. Misalkan bisnis ya dengan beberapa kantor itu bisa pakai VPN biar bisa saling terkoneksi gitu, biar server dan infrastrukturnya bisa diakses oleh employee-nya di office yang lain. Selanjutnya, menawarkan privacy gitu ya, memberikan privacy. VPN itu pakai encryption atau enkripsi gitu ya untuk melindungi data kita. Jadi ini setelah dienkripsi ya, misalkan dari sini melalui VPN, misalkan kita pakai host-based VPN, itu dienkripsi ke internet itu dalam kondisi terenkripsi. Jadi kalau misalkan ada yang menangkap paketnya gitu ya, di sniffing gitu, ditangkap paketnya, nggak akan mengerti gitu karena paketnya terenkripsi. Jadi setelah sampai dari VPN di tujuan baru didekripsi dan bisa dibaca gitu. Jadi aman gitu, terlindungi. Selanjutnya menawarkan anonymity atau anonymous gitu ya. Teman-teman sendiri udah paham. Jadi jurnalis dan juga aktivis itu banyak menggunakan VPN gitu karena bisa anonim gitu ya, bisa mengaburkan identitas mereka gitu buat melaporkan suatu kejadian atau masalah global gitu dalam beberapa negara gitu sebagai bagian dari freedom of speech atau kebebasan bicara. Nah, biasanya track arus kalian itu bisa dilihat oleh ISP kalian atau internet service provider kalian atau perantara lainnya gitu ya, dan bisa di-track atau bisa dilacak. Nah, dengan VPN ini bisa diminimalisir gitu ya dan memberikan anonymity. Nah, tapi anonimitas VPN ini tergantung dari bagaimana device lain gitu ya, juga semua device dalam jaringan itu menjaga privasi kita. Jadi kalau misalkan ada salah satu alat atau komputer yang membuat log gitu ya tentang interaksinya, ya itu sama saja nggak anonim gitu ya, karena semuanya tercatat dan terrecord gitu. Nah, TryHackMe juga nih yang sedang kita pakai, itu pakai VPN juga untuk mengkoneksikan kalian dengan mesin yang rentan gitu ya, komputer-komputer yang rentan, mesin yang rentan, tanpa bisa diakses melalui internet gitu. Jadi, kamu bisa dengan aman berinteraksi dengan mesin, dan ISP juga nggak mengira kalian sedang menyerang mesin lain gitu ya di internet, karena ini ada term of service-nya juga, ada ketentuan dari mereka juga, dan VPN itu memberikan sekuritas atau keamanan pada TryHackMe gitu, karena kan mesinnya itu dengan sengaja gitu ya dibikin vulnerable atau lemah gitu buat latihan kita dan nggak bisa diakses lewat internet. Nah, sekarang ada beberapa teknologi VPN gitu ya di zaman ini, itu ada 3, ada 3P nih. 3P, PPP, ini bukan partai gitu ya. Nah, ini digunakan oleh PPTP yang bakal kita bahas nanti untuk autentikasi gitu dan memberikan enkripsi data gitu. Jadi menentukan identitas itu ya, mengkonfirmasi identitas dan mengenkripsi si datanya. VPN itu berfungsi menggunakan private key dan public certificate gitu seperti SSH. Apa private key dan public certificate itu bakal kita bahas di room selanjutnya ya. Buat sekarang kalian ya dengan ini aja dulu, nanti juga puzzle-nya bakalan tersusun sendiri gitu. Jadi si private key dan sertifikatnya harus cocok gitu biar bisa connect. Nah, selanjutnya ada PPTP, ini point to point tunneling protocol. Itu yang memungkinkan PPP itu untuk bepergian gitu ya atau meninggalkan jaringan gitu. Jadi bisa memungkinkan antar jaringan. Itu adalah PPTP-nya. Tapi ini enkripsinya lemah gitu ya kalau PPTP. Dan selanjutnya ada IPsec, itu Internet Protocol Security, itu mengenkripsi data menggunakan IP framework yang udah kita bahas di video-video sebelumnya. IPsec ini lebih sulit ya buat diterapkan itu ya, buat dibangun di awalnya dibandingkan alternatif lain. Tapi jika berhasil itu enkripsinya kuat. Oke, sekarang kita baca atau jawab pertanyaannya. Teknologi VPN apa yang hanya mengenkripsi dan memberikan autentikasi data? Itu adalah P3. Oh, ini autentikasi data ya, bukan autentikasi identitas. Sorry teman-teman. Selanjutnya kita ke apa itu VPN. Teknologi yang menggunakan IP framework tadi adalah IP security gitu. Selanjutnya kita ke tugas kelima yaitu local area networking device. Oke, kita
bahas lagi apa itu router, walaupun udah pernah kita bahas ya, untuk menyambungkan atau mengkoneksi jaringan ya, dan mengantarkan data di antara jaringan. Dan tugasnya adalah routing atau menentukan jalur gitu ya, jadi namanya adalah router. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, router menentukan jalur, ada di layer 3 gitu ya, OSI model. Nah, di router ini sendiri itu ada juga beberapa fitur seperti port forwarding dan firewalling yang udah kita bahas sebelumnya di room ini. Jadi diagramnya masih sama-sama aja gitu ya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi routing menentukan mau ke sini gitu ya. Sekarang kita bahas switch. Aduh, ini juga udah kita bahas sebelumnya di room sebelumnya. Tapi kita recall aja sedikit ya. Kalau tadi router menghubungkan antar jaringan, kalau ini menghubungkan antar device atau alat gitu ya. Nah, ini bisa memfasilitasi banyak alat dari mulai 3 sampai 63 gitu menggunakan kabel Ethernet. Ini kalau misalkan switch itu bisa ada di layer 2 dan layer 3 atau data link dan network gitu ya. Nah, jadi si layer 2 ini, layer 2 switch ini, layer 2 tuh yang gimana? Yang kemarin kita bahas tentang MAC address gitu ya di layer 2 di data link ini. Jadi kalau misalkan dari router, ini dari IP address, masuk ke sini gitu ya, ini IP address, ada mungkin public IP address-nya, jadi tujuannya masuk ke sini, dan dari sini baru kita terusin kemana nih, komputer mana yang dimaksud, komputer mana yang dituju gitu, karena nggak cuma satu komputer. Nah, itu dilihat dari MAC address-nya, dilihat dari tujuan paket MAC address-nya kemana, oh MAC address-nya ini itu adalah ke sini misalkan, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi itu mengirimkan frame ya, karena kan tadi IP address-nya udah sampai sini, itu ke sini tinggal jadi frame aja tanpa IP address, cuma MAC address, lanjutin ke sini. Jadi ini buat meneruskan si frame-nya. Paket, kalau sampai sini udah paket, ke sini udah sampai jadi frame. Nah, kalau misalkan switch di layer 3 itu semi-semi kayak router juga, itu bisa meneruskan frame gitu ya, dan meneruskan paket gitu menggunakan IP protokol. Nah, sekarang kita coba lihat contoh diagram di bawah ini. Kemarin kita udah bahas juga tentang subnetting gitu ya, di mana kita memisahkan itu pakai switch, pakai logical segmentation gitu ya di sini. Jadi kalau kita mau memisahkan jaringan, kita bisa pakai dua switch gitu di sini, switch 1, switch 2, jadinya kan kepisah. Tapi kita juga bisa juga pakai satu switch dengan logical segmentation menggunakan VLAN atau Virtual Local Area Network gitu di switch-nya. Jadi ini bisa memberikan keamanan gitu ya, karena di jaringan 1 dan jaringan 2 tidak bisa langsung berkomunikasi gitu. Jadi terpisah sebenarnya secara logical di switch-nya. Jadi menambah keamanan. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaannya. Apa kata kerja dari router? Aduh, ini udah ditanyain lagi. Routing ya. Nah, ini buat switch itu bisa di layer berapa aja nih? Bisa di layer 2 sama layer 3. Atau data link buat meneruskan frame aja atau layer 3. Switch di layer 3 bisa meneruskan frame dan juga meneruskan paket gitu yang ada IP address-nya berdasarkan IP address. Sekarang kita ada di tugas ke-6 itu practical network simulator. Oke, kita lihat. Kita akan bereksperimen dengan simulator jaringan ya. Simulatornya bakalan nge-breakdown gitu ya, ngebagi-bagi ke dalam beberapa tahapan gimana paket itu dijalankan ke poin A ke poin B gitu ya. Nah, di sini kita akan mengirim paket TCP dari komputer 1 ke komputer ketiga untuk melihat atau mendapatkan flag-nya. Oke, sekarang kita coba lihat view site. Nah, sekarang kita tujuannya tadi komputer 3 ya. Dari komputer 1 udah benar komputer 3 dan paketnya itu adalah TCP gitu. Kalian bisa lihat juga di sini kalau ini TCP paketnya, ini yang nanti bakalan kita kirimin. Ini TCP handshake-nya. Sebelum mengirimi TCP paket, kita udah bahas sebelumnya, kita harus perlu TCP handshake gitu. UDP paket ini enggak, kita enggak akan kirim UDP paket. Ini ARP paket buat nanti menentukan mencari gitu ya lokasi si komputer 3-nya gitu. Kalian perlu perhatiin ya gimana nanti arusnya, perhatiin. Kita coba kirim dan lihat ARP-nya, nyari komputer 3 ternyata nggak ada gitu ya, nyari ke sini, langsung dicari ARP lagi. Oke, kita bikin handshake ke komputer 3. Oke, handshake, kita dapat handshake-nya, lanjut lagi, kita acknowledge gitu ya, dan akhirnya datanya kita kirim ke komputer 3 gitu. Dan ini bisa fin ya kalau nggak salah, ini nge-fin. Oke, dan kita dapat flag-nya gitu. Kalian bisa copy dan masukkan ke kolom jawaban dan di submit gitu. Kita coba lihat pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak handshake entries dalam network log. Kita bisa lihat network log-nya ya. Di sini dari awal
itu kita bikin handshake gitu ya, yang routing, up request tadi buat nyari komputernya dan ngejalin koneksi TCP gitu ya, baru ngejalanin gitu ya prosedur TCP, ngirim TCP-nya. Berapa banyak handshake-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh ya, ada 5. Jawab 5 dan selesai gitu teman-teman. Oke, kita udah selesai di room, apa ini judulnya? Room Extending Your Network. Dengan selesainya room ini juga selesai bagian dasar jaringan. Jadi teman-teman udah paham ya sekarang tentang dasar jaringan gitu. Kemarin udah paham tentang cyber security gitu ya, udah ada intro to cyber security, sekarang dasar jaringan juga udah paham. Kita bakal lanjut ke bagian selanjutnya nih di pre-security kita. Jadi nanti di video selanjutnya kita bakalan masuk ke bagaimana sebenarnya web bekerja gitu ya. Thank you teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau koreksi apa yang saya bilang, silahkan di kolom komentar koreksi saya karena saya juga pemula gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen terkoneksi gitu ya dengan saya gitu ya, nggak usah mengajukan three-way handshake atau synchronize gitu ya, langsung aja ke LinkedIn, kalian bisa terhubung dengan saya atau connect dengan saya di situ. Linknya ada di deskripsi gitu ya buat LinkedIn saya. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya.